kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9, demikian dikatakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari menyusuri desa, hendak pulang ke rumahnya. Tangan kanannya memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa lampu. Seorang pria yang tidak mengenal orang buta itu melihatnya dengan penasaran lalu bertanya, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Orang buta itu menjawab, "Sebagai penerangan." Dengan heran pria itu bertanya lagi, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak dapat melihat jalan meski Anda ada lampu penerangan?" Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meskipun saya tidak bisa melihat, orang lain pasti melihatnya. Selain membuat jalan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti orang buta yang membutuhkan terang, demikian juga kita sangat membutuhkan terang. Seluruh makhluk hidup membutuhkan terang. Terang itu memandu jalan hidup kita supaya dapat berjalan di jalan yang baik. Tentunya terang yang dimaksud adalah terang dari Yesus Kristus. Dalam hal ini kita hendak diingatkan bahwa orang yang telah menerima Yesus Kristus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat akan hidup dalam terang firman Tuhan. Orang yang telah hidup dalam terang firman Tuhan tidak lagi hidup dalam kegelapan, dan setiap perbuatan kegelapan tidak lagi menguasai kehidupan umat percaya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun menerima terang, sebab Yesus adalah terang yang sejati. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saat terang Yesus hadir dalam diri kita, maka terang itulah yang akan menyinari kehidupan kita semua, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan bercahaya atas kehidupan kita. Dengan demikian kita yang dulu hidup dalam kegelapan kini menjadi anak-anak terang yang memberi terang juga bagi orang sekitar melalui iman, perbuatan, dan perkataan kita. Artinya teladan hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Hidup sebagai terang akan nyata ketika hidup kita berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan hidup dalam terang kita mampu melihat dan menentukan mana yang baik, mana yang berguna, dan mana yang mampu membawa pengaruh positif bagi orang lain. Terang yang kita peroleh dari Sang Terang Dunia bukanlah dimaksudkan hanya untuk diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk menyinari saudara-saudara seiman yang ada dalam kegelapan. Sebagai umat Kristen kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia telah menganugerahkan terang yang sesungguhnya bagi kita. Dengan terang yang sejati itu, maka kita tidak lagi dikuasai oleh dosa atau perbuatan kegelapan, tetapi kita dimampukan untuk keluar dari kegelapan itu sendiri atas tuntunan dan penyertaan Roh Tuhan Allah. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dialah yang menyinari hidup kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia. Maka biarlah terang yang sesungguhnya itu yang selalu menyinari dan menaungi kehidupan kita, dan itulah yang menjadi teladan juga menyinari di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.